Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Miss Yuli dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Putri Novianti 319045, Reza Afifatul Jannah 311966 dan Dara Nurtika 311810 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul jenis public speaking. Sebelum lanjut, pengertian public speaking itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pidato, yaitu pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Public speaking adalah keterampilan yang bisa dilatih, dipraktekkan, dan dimanfaatkan untuk memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan audiens. Antara lain untuk menyampaikan informasi, motivasi, membujuk, dan mempengaruhi orang lain. Mencapai saling pengertian dan kesepakatan. Meraih promosi jabatan, mengarahkan kerja para staf, meningkatkan penjualan produk atau keuntungan bisnis, dan membagikan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Lanjut, jenis public speaking, di sini kami menjadi 6. Yang pertama ada persuasive speaking, ceremonial speaking, informative speaking, demonstrative speaking, accurate speaking, dan entertain speaking. Yang pertama, kita masuk ke persuasive speaking. Persuasive speaking itu merupakan jenis public speaking yang memiliki motif untuk mengajak seseorang dalam suatu hal. Ajakan ini dapat bermacam-macam, baik yang finalnya untuk melakukan sebuah aksi atau hanya sekedar mengajak dalam kesepahaman. Jenis pidato ini biasa digunakan dalam dunia marketing atau politik. Pidato persuasif adalah jenis pidato tertentu di mana pembicara memiliki tujuan untuk memuaskan pendengarnya menerima sudut pandangnya. Public speaker berusaha membujuk atau mengubah opini pendengar mengenai suatu ide atau produk. Pidato persuasif biasanya dibawakan oleh orang-orang marketing untuk menjual produk-produk mereka. Pidato terkait politik juga termasuk ke dalam jenis ini. Speaking to persuade, pidato untuk persuasi. Pidato persuasif adalah pembicaraan yang mencoba mengubah cara sudut pandang audien memandang sebuah ide atau produk atau orang dan sebagainya. Pidato ini bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah pendapat mereka untuk mendukung atau tidak menyukai subjek. Ini bisa menjadi tugas yang sulit karena kita mungkin menghadapi sekelompok orang yang mungkin memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan kita gitu. Jika kita ingin mempengaruhi pandangan dan ide orang lain, hal terpenting yang perlu kita ingat di sini adalah bahwa kita harus menunjukkan antusiasme kita saat berbicara. Namun, kita harus ingat bahwa kita tidak berada di sana untuk berperang, sehingga kita harus tetap berbicara tanpa menyakiti perasaan mereka. Pidato persuasif sering diberikan oleh tenaga penjual dan pemasaran untuk menarik minat terhadap produk mereka. Mereka juga digunakan untuk mempengaruhi pandangan politik dan agama. Berbeda dengan jenis yang lain, lebih demonstratif, lebih ke intimate, tapi kalau persuasive speaking ini benar-benar tujuannya untuk mempengaruhi. Dari kalimatnya udah ketahuan banget, persuasif. Bisa jadi digunakan sama politisi, terus sama lawyers, yang benar-benar memberikan persuasif gitu untuk orang lain, percaya agar orang lain percaya sama dia, agar orang lain memilih dia misalnya sebagai seorang politisi. Dan tipe public speaking jenis ini benar-benar bahasanya itu benar-benar dibikin sekeren mungkin gitu. Diksinya diperhatikan banget supaya orang-orang itu percaya dan membuat poin-poin penting yang membuat orang-orang itu pengen ikut gitu. Biasanya kayak kita saksikan kampanye-kampanye kepresidenan. Teman-teman kalau melihat mereka punya tema besar kampanye gitu. Kemudian misalnya ada singkatan-singkatan menarik yang memudahkan orang lain itu jadi gampang gitu buat mengingat dan mengikuti programnya atau tertarik dengan programnya. Nah, persuasive speaking ini banyak digunakan juga dan yang penting biasanya mereka merancang naskah pidatonya. Jadi benar-benar diperhatikan. Kalau mungkin celebration speaking itu teman-teman
bisa mengalir aja gitu dengan keadaan yang ada. Tapi kalau persuasive speaking ini, saran saya untuk jenis public speaking ini, kita harus benar-benar menuliskan apa-apa yang menjadi poin penting. Durasinya juga jangan sampai terlalu lama gitu, tapi punya penekanan yang kuat dan punya program yang menarik sehingga orang-orang bisa mengikuti memilih kita, hanya kita jadi politisi atau marketing gitu, bisa memilih produk kita. Selanjutnya ada jenis ceremonial speaking. Ceremonial speaking itu karakteristik jenis public speaking yang ditujukan pada grup atau forum resmi yang bersifat seremonial, misalnya seperti pidato, sambutan, dan lain sebagainya. Kecenderungan seremonial speaking adalah berada hanya pada tempat-tempat yang formal, bahasanya yang sangat sistematis dan struktural dan protokoler. Contoh paling sederhana adalah pidato ketika upacara bendera. Siswa sebagai audiens akan mendengarkan seorang guru berbicara mengenai materi tertentu. Selanjutnya, yang ketiga ada informative speaking. Nah, informative speaking ini umumnya dilakukan oleh manusia setiap harinya. Informative speaking berarti jenis pembicaraan yang hanya memiliki goals untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang itu tahu gitu. Informative speaking ini juga umumnya disokong dengan berbagai data atau literatur agar semakin kuat dan valid. Contohnya sering kita jumpai dalam kegiatan presentasi, misalnya presentasi bisnis atau presentasi mahasiswa dalam kegiatan akademik. Selanjutnya yang keempat, jenis demonstrative speaking akan dijelaskan oleh rekan saya Reza Fatul Jana. Dipersilakan. Baik, terima kasih Saudarawati. Selanjutnya yaitu yang keempat, demonstrative speaking. Demonstrative speaking merupakan salah satu jenis public speaking yang mempunyai maksud untuk memberikan arahan kepada orang lain. Maksudnya, jenis pembicaraan ini bersifat prosedural yang mana memberitahu seseorang untuk melakukan suatu hal dengan SOP tertentu. Misalnya seperti mendemonstrasikan melakukan cuci tangan yang bersih, SOP penggunaan motor baru, dan sebagainya. Pidato demonstratif merupakan jenis public speaking yang bertujuan untuk menunjukkan cara melakukan sesuatu kepada audiens. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima yaitu actuate speaking atau pidato untuk menggerakkan audiens. Actuate speaking ini juga bisa diartikan sebagai jenis pembicaraan untuk memberikan instruksi kepada orang lain. Kita dapat menemui realisasi dari actuate speaking ini pada struktural atau jabatan, misalnya dari seorang direktur kepada pegawainya. Kemudian dibutuhkan karisma dan kemampuan public speaking yang ahli untuk bisa menyampaikan actuate speaking dengan baik. Biasanya jenis pidato ini dilakukan oleh atasan di kantor kepada stafnya. Contoh lainnya adalah pidato seorang jenderal perang kepada prajuritnya. Pembicara yang ingin menggerakkan audiens bersamanya biasanya memiliki daya tarik yang kuat dan teknik pembicara yang sangat persuasif, sehingga audiens ikut merasakan semangat dan emosi pembicara. Tujuan akhir dari jenis pidato ini adalah agar audiens mampu bergerak bersama si pembicara, menjadikan satu visi dan misinya, dan turut melakukan apa yang dilakukan di pembicara. Selanjutnya yaitu entertain speaking. Entertain speaking mempunyai sifat untuk menghibur, to entertain. Corak komunikasi pada entertain speaking bersifat sangat luas dan tergantung situasi dan kondisi saat itu. Kita bisa menemui jenis komunikasi ini saat kita melihat acara hiburan di televisi seperti talk show, stand-up comedy, dan sebagainya. Contohnya adalah stand-up comedy ya. Seorang penampil dalam hal ini disebut pembicara, akan membawakan materinya di depan umum untuk membuat audiens tertawa. Hal ini tidak dilakukan dengan spontan, tapi dengan persiapan yang matang. Si pembicara harus menyiapkan materi komedi, berlatih gestur dan intonasi yang tepat, dan lainnya. Meskipun terkesan santai dan tidak seketat peraturan pidato lainnya, namun jenis public speaking ini termasuk salah satu public speaking yang tidak bisa dilakukan semua orang. Begitupun dengan talk show ya, seperti dicontoh, itu pun
sama dengan stand up comedy, harus mempunyai materi terlebih dahulu. Mungkin terima kasih presentasi dari kelompok kami. Silakan teman-teman ada yang ingin bertanya. Baik, ada pertanyaan nggak? Informasi tadi Dara sedang di rumah sakit, Miss. Jadi tadi bergabung untuk presentasi. Lagi Oh gitu. rutin. Informasinya seperti itu tadi disampaikan. Jadi di rumah sakit, tadi saya bilang yang sakit Dara atau gimana? siapa yang sakit katanya darahnya sendiri. Tadi yang angkat sih kayaknya adiknya dulu. Habis itu baru darahnya. Iya, ya, siap. Oke, dilanjut saja, nggak apa-apa. Gimana teman-teman? Tadi sudah disampaikan oleh Putri Novianti dan Reza Afifatul Jannah terkait dengan materi jenis public speaking. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan bisa secara langsung maupun di kolom chat Zoom. Mari. Gimana Siti Rahayu, ada pertanyaan? Siska, Susanti, ada? Lagi ngetik kayaknya itu. Ngangguk-ngangguk. Siska gimana Siska? Sehat? Sehat, Pak. Oke. Udah ngisi enggak? Doain ya, doain Miss. Udah lancar. Amin. Udah isi apa, Sis? Galon Tiga. Ini udah isi bakso. Udah keisi makan. Iya, isi bakso gitu. Baik, sambil menunggu. Nah, ada pertanyaan dari saudari Siti Rahayu nih di kolom chat. Oke, ya. Dari Siti Rahayu saya bacakan ya pemakalah, bisa disimak baik-baik Putri dan juga Reja. Saya ingin bertanya kepada pemakalah, apakah seorang penulis buku berkewajiban untuk memiliki teknik public speaking yang bagus? Karena biasanya ada beberapa penulis buku yang melakukan bedah buku, otomatis penulis tersebut akan melakukan interaksi dengan audiens sebagai pemateri. Gimana? Silahkan dijawab. Ayu nih mau bertanya juga nih, Ayu Widyaningrum. Ayo, kenapa Ayu? Miss. Silakan teman-teman yang bisa diaktifkan videonya, bisa diaktifkan. Ya. Jika ada kendala, bisa kabar-kabar di kolom chat.
Kalau saya bisa diaktifkan, cuma sayanya lagi itu ya. Maaf ya. Saya nggak nyindir, Miss. Aduh guys, beneran saya tuh kayak mau pingsan ini. Aduh, maaf ya, saya juga dengerin kayaknya nggak semangat. Kemarin udah janji mau bikin itu sama kalian tuh bikin apa namanya, games gitu ya. Ya Allah. Tapi kalau gitu katanya nular ya, Miss ya? Oh, tapi kalau Jangan online, ngelihat katanya gitu. kalau online Ya nular. enggak lah, masa online nularnya pakai apa man online? Saya kira gitu. Koko ketawa tuh. Koko ketawa sambil ngunyah, Koko langsung ketawa. Kok katanya nular kok? Nularnya lewat apa ya kok ya? Saya bingung. Iya, malah kan. Makanya ini besok saya tuh ngajar kan. Untungnya hari Kamis ngajarnya. Jadi Rabu saya bisa apa namanya? Bisa di rumah gitu loh. Bisa beli apa kok tadi kok? Aduh. Sitrol. Ya sitrol lah, apa koprol gitu ya, kayak lebih enak kayaknya koprol gitu. Bukan sitrol. Aduh, ya wae ah. Katanya dulu kalau kata orang-orang tua gitu kan. Kalau bintitan itu obatnya gampang pakai upil katanya gitu. Pernah nggak denger gitu? Jorok banget kan? Pakai upil katanya. Mau nggak upil saya katanya gitu. Aduh, enggak deh. Itu kalau orang-orang tua dulu. Tapi maaf, Miss. Kalau dulu saya malah katanya kalau orang lagi kayak gitu malah ada yang lebih menjijikan lagi, Miss. Dengan apa? Pakai apa? Kali ya? Apa? Dengan air itu, Miss. Maaf, air buang air kecil gitu. Ditetes gitu. Iya, yang pernah. Air pipisnya maksudnya. Ya, Oh, alah. Enggak deh. Enggak. Enggak ilmiah nih. Enggak lah. Cari yang ini, cari yang halal. Halal. Apa sih yang enggak najis gitu? Iya kan tadi saya bilang menjijikan. Aduh. Najis, iya. Tapi ada loh di kedokteran itu kan pernah booming dulu itu pernah. Jadi air pipis itu diendapkan beberapa hari kemudian diminum. Pernah itu booming sekali itu. Kemudian diminum atau disiram ke kepala yang beruban katanya. Ya, itu pernah nggak dengar kayak gitu? Itu pernah lagi booming banget itu. Jadi penelitian di India ada dokter seperti itu. Ya. Nah, nggak tahu deh tuh yang apa rontok ya. Enggak juga, enggak rontok. Katanya ada yang udah pernah coba, kayaknya ada beberapa pernah coba. Alhamdulillah enggak rontok, cuma gundul, man. Cuma gundul. Aduh, itulah ya. Ada-ada aja ya. Kedokteran padahal itu loh. Jadi ada yang membuktikan ternyata memang ada yang seperti itu. Di luar negeri itu seperti itu. Tapi kalau kita Islam enggak lah ya. Enggak lah gitu. Masih banyak obat yang bisa halal gitu kan. Yang halal lah yang tidak yang di luar dari yang hal-hal yang menjijikkan itu. Selagi masih ada obat yang lain. Oke, pertanyaannya sudah. Mau dijawab sama Wati atau mau sama siapa tadi? Wati sama siapa? Wati Eza ya? Sama Eza ya? Atau sama Eza? Yuk, siapa yang mau jawab? Saya Miss. Oke. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ayu. Mungkin menurut pendapat kelompok kami,
seorang penulis itu jika dikatakan harus, mau nggak mau seorang penulis ketika diminta untuk melakukan bedah buku, tentunya memang harus memiliki gitu, harus belajar mungkin ya Miss, beriringan ketika emang diminta untuk melakukan bedah buku yang beliau tulis, karangan yang beliau tulis. Jadi tentunya berarti sangat penting dan harus memiliki teknik public speaking bagi seorang penulis. Karena kan biasanya seorang penulis tuh bahasanya udah tertata gitu, Miss. Jadi mungkin beriringan gitu bagi seorang penulis, itu menurut pandangan kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab atau berbeda pendapat, silakan diutarakan. Putri Novianti sepertinya mau melengkapi tuh. Bayinya mau menjawab. Baby, ayo ngomong baby. Lagi kurang sehat, Miss. Aduh. Baby. Saya. Siapa? Salman saya yang lagi kurang sehat. Enggak, maksudnya ini anaknya Putri Novianti lagi kurang sehat. Oh. Mungkin lagi rewel. Lagi minta jajan, Miss. Minta ade. Minta jajan. Minta ade. Minta jajan beneran. Ah. Oh, minta ade. Aduh, baru berapa bulan. Jangan minta ade dulu. Baik, silakan teman-teman. Sambil menunggu. Atau Bang Ilyas mau menanggapi, Bang Ilyas? Silakan Bang Ilyas, nih udah lama saya udah seminggu nggak dengar suara Bang Ilyas. Halo, Miss. Ya, mangga Ya, Bang. ini tentang apa sih Miss tadi pertanyaannya? Bang Ilyas. Beneran tadi lagi di jalan baru nyampe. Baru nyampe rumah. Oh ya Allah, ya udah. Ya nggak apa-apa Bang, sehat selalu Bang. Enggak, bukan tadi nyimak apa ya gitu. Maksudnya tadi nyimak tentang penulis-penulis gitu. Oh, itu pertanyaan Bang, bukan nyimak. Itu mah pertanyaan dari Ray. Pertanyaan. Itu pertanyaan. Tentang apakah seorang penulis wajib mempunyai skill public speaking, gitu loh. Ya gitu ya, kalau tidak salah ya. Seperti itulah poinnya ya. Skill dalam hal apa? Public speaking, Bang Ilyas. Oh. Ada di kolom chat Bang Ilyas. Gini, kalau menurut saya, pendapat saya tuh, saya pakai headset dulu biar nggak berisik suaranya. Kalau menurut pendapat saya, ya wajib gitu, bukannya sunnah lagi, wajib. Karena seorang penulis itu bukan hanya pandai dalam merangkai kata-kata sebuah pena, tetapi hasil karyanya kan harus dipublikasikan ya, agar bisa mendapatkan suatu nilai atau suatu reward lah dari masyarakat. Menurut saya sih bukannya sudah wajib, karena seorang penulis itu ya skillnya harus punya public speaking. Kalau seandainya pandai menulis saja tanpa bisa menceritakan apa yang dia karang gitu melalui tulisannya, ya untuk apa gitu? Hanya sebuah pena saja yang tertulis. Contohnya aja banyak yang apa namanya,
Soalnya kalau ditarik dari sejarah Islam, sejarah yang lain gitu kan, itu kan tidak hanya berbicara saja kan, tapi ya pandailah gitu menceritakan sesuatu apa yang dihasilkan oleh karyanya. Terus saya sih, kalau menurut saya sih wajib, bukan sunnah lagi, karena di era yang mendekati 5.0 ini ya bukan hanya pandai dalam menulis saja, tetapi skill eksternalnya gitu. Kalau nggak salah skill eksternalnya itu harus dipergunakan. Kalau dalam bahasa ekonomi itu sebagai nilai jual untuk diri kita juga, dan melatih percaya diri bahwa kita itu mampu untuk bisa berbicara di khayalak di publik. Itu saja mungkin. Terima kasih Bang Ilyas, Bang Eza. Ilyas. Boleh nyampein nggak nih pemakalah? Boleh Enggak. banget. Terima kasih. Mungkin kalau saya sih bukan diwajibnya ya, tapi kalau saya malah ingin menyampaikannya sepantasnya gitu. Sepantasnya seorang penulis dia bisa mampu untuk beretorika atau melakukan public speaking yang baik gitu. Terutama kan tadi yang disampaikan, jika ada mungkin bedah buku gitu. Karena kan yang namanya penulis ini ketika dia melakukan bedah buku berarti di situ ia ingin mempengaruhi dengan tulisan-tulisannya. Ingin memahamkan kepada pembaca dari hasil tulisan-tulisannya gitu. Nah, jadi seorang penulis memang sepantasnya, kalau saya bukan wajib tapi sepantasnya dia mampu untuk melakukan public speaking di depan umum. Karena kan terkadang banyak juga seorang penulis itu yang bisa berbicara melalui tulisan. Berbicaranya melalui tulisan nih, secara langsung dia mungkin kurang mumpuni, tapi secara tulisan dia hebat gitu. Kemudian mampu memahamkan para pembaca atau para para pembaca khususnya. Nah, namun apabila seorang penulis mampu melakukan public speaking dengan baik, maka ini akan lebih baik lagi jenjang karirnya gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Silakan mungkin dari teman-teman bisa disanggah atau mungkin ada tanggapan lain. Oke. Ayo, siapa lagi? Boleh gini Salman. Kalau sepantasnya oke gitu kan. Kalau menurut saya gini, karena kalau sepantasnya itu nanti hasil karya tulisan yang dihasilkan itu malah menjadi mendempang gitu, karena dia untuk mempublikasikan hasil karya tulisannya kan malah penerbit ini sekarang, kalau dulu ya gitu. Kalau sekarang penerbit malah mau dua-duanya gitu. Kalau untuk sekarang, jadi dia sekarang itu juga tapi bisa berbicara gitu. Itu yang di kalau salah yang mau penerbit itu seperti itu gitu. Jadi ibarat kata yang ujung-ujungnya ya tentang itu tentang bisnis. Kalau kita halo, iya Miss. Halo Bang, resep Bang. Halo. Halo, iya. Kalau Bang, saya buat resep Kak. Halo. Coba pakai toa masjid diambil. Coba Bang Ilyas. Semangat Bang Ilyas. Pakai toa, enggak sekalian itu pakai kelilingin. Iya, kalau menurut saya sih jika jika sepantasnya oke lah gitu maksudnya. Tapi kalau untuk
untuk mempublikasikan itu ya harus benar-benar punya itu gitu. Kalau untuk jika tahapan untuk hasil penulisan itu dipublikasikan, sekarang penerbit maunya dua-duanya. Dia punya skill menulis, dia juga punya skill untuk bercerita tentang hasil karyanya. Itu saja mungkin tambahannya. Kalau untuk pertanyaan sama padatnya, oke, gitu Mas ya, bagus juga itu, pantasnya boleh juga. Kalau saya sih mewajibkan, karena berpikir bahwa titik 05 ini ya bukan hanya untuk bisa, tapi lebih bervariasi lagi, tapi menjadi seorang yang ibarat katakan kalau sekarang disebutnya kan mentor gitu. Mentor kan bisa menceritakan sesuatu, bisa mengatur dan lain sebagainya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih Bang Ilyas. Lanjut, siapa lagi yang mau menambahkan? Atau mau meluruskan, menambahkan, mau menyangkalkah, atau mau memberikan ide-ide, silahkan. Maaf Bang Ilyas, kedengaran nggak? Wati mau nambahin Bang Ilyas. Iya, izin Miss, saya off cam ya, soalnya panas banget. Iya, nggak apa-apa Bang Ilyas. Saya juga. Jadi Wati setuju juga sama yang pendapat Bang Ilyas ya. Cuman kalau menurut Wati pribadi gitu, idealnya emang seorang penulis yang baik itu seorang pembicara yang baik juga gitu. Tapi kan pada kenyataannya gitu kan beragam ya. Ada yang extrovert, ada juga yang introvert gitu. Jadi banyak yang bisa nulis, bisa juga public speaking, ada juga yang bisa nulis tapi nggak bisa public speaking, ada juga yang bisa public speaking tapi kurang bisa dalam menulis buku gitu, macam-macam. Tapi intinya kemampuan public speaking itu bagi seorang penulis itu akan menjadi modal, jadi lebih yang memiliki kemampuan public speaking yang baik akan menjadi bintang gitu, lebih lebih diakui gitu keberadaannya dan kemampuannya gitu. Jadi nilai tambah bagi si penulis itu kalau misalnya dia public speaking juga dalam bedah buku gitu, apalagi sampai di podcast. Banyak juga sih penulis Indonesia yang introvert gitu. Makanya di situ kan perlu adanya tim. Ya, tim itu mungkin dari penulis utamanya, kemudian tim yang temennya yang memang mungkin lihai dalam merangkai kata-kata ketika berada di publik umum, di acara publik. Nah, itu bisa mengkombinasikan gitu antara satu pandangan, maksudnya dari pikiran-pikiran yang ada, ya mungkin yang penulis utamanya tidak memiliki kemampuan skill banget gitu terkait penyampaian, itu bisa saling kolaborasi dengan timnya gitu. Ketika melakukan mungkin ada acara bedah buku dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Biasanya kalau bedah buku mungkin setahu saya orang lain ya. Enggak, kan namanya ngebedah gitu. Menyampaikan gitu. Nah, Mas pernah ikut kayak Ustadz Atabik Lutfi pernah membedah buku ini. Ya, penulisnya masih ada tapi dibedah terkait dengan apa yang ada di buku tersebut gitu. Jadi bukan penulisnya secara langsung. Itu yang mungkin agak saya pahami gitu. Tapi ada beberapa juga yang membedah memang karyanya sendiri. Gimana tadi? Bedah novel, nah itu biasanya si penulis novelnya terkadang seperti Asma Nadia kan kadang-kadang bedah novel gitu kan, Asma Nadianya datang. Kalau novel ya rata-rata sih penulisnya. Dan kalau memang penulis, saya jarang sekali, kecuali yang akademisi ya. Kalau penulis akademisi itu ya tadi terkadang ada yang bisa public speaking, terkadang ada yang mampu
ketika bedah buku. Tapi yang saya tahu rata-rata memang seorang penulis yang baik akademisi ataupun yang non akademisi itu mereka memiliki public speaking yang baik karena belajar retorika ketika kita menulis. Itu aja sebetulnya. Oke? Ada lagi pertanyaan yang lain? Terima kasih, Miss. Sama-sama. Di chat ada Miss dari Ayuwe. Ayuwit. Itu tambahan. Oh, Ayuwit tambahan. Iya, tadi mau menambahkan, memang biasanya kebanyakan penulis bisa public speaking. Bahkan ada beberapa penulis yang punya podcast, membahas banyak hal di luar membedah bukunya. Karena biasanya penulis punya banyak pemikiran dan sudut pandang yang lebih luas. Karena mereka banyak membaca. Kalau mau nulis memang banyak membaca. Ya, kalau mau nulis itu sebetulnya kalau kita sebetulnya sudah dimanjakan dengan teknologi loh, guys. Ya enggak? Males gitu kan, males baca. Ya Allah, tinggal Google yang suruh baca, walaupun Google bacanya kaku gitu kan. Tapi kitanya lagi males nih baca nih, tinggal di select untuk Google, kemudian keluar deh dia baca sendiri. Ada yang sudah mencoba aplikasi tersebut? Belum? Belum. Saya belum. Atau Salman nih, aduh males banget deh nulis saya. Udah tinggal suruh aja Google. Tapi Salman yang ngomong. Kalau itu sering, Miss. Kan? Istilahnya kita sudah dimanjakan teknologi, enggak? Iya enggak? Ya dong. Teknologi apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk mengasah tulisan kita. Ya itu salah satunya, gunakan itu. Kita males nih ngantuk tapi ada ide nih. Ya udah setel aja Google. Gitu kan. Ingat nih pada waktu kita ngantuk tuh ternyata aduh ingat. Nggak mungkin kan kita buka laptop dan lain sebagainya, udah di handphone tinggal tulis selesai. Atau direkam deh. Kalau kita males kita rekam deh. Kemudian besoknya kita tulis. Kita punya ide, pokoknya kita tuh harus memang banyak ide, betul, banyak ide. Tapi terkadang kita sudah lelah dengan kegiatan sehari-hari yang ada. Ketika kita dapat libur, kita maunya chill time atau maunya healing gitu kan? Kalau zaman sekarang sebutnya healing ya, ya enggak? Maunya healing gitu kan? Atau maunya staycation. Jadi untuk pikiran menulis, itu udah capek dengan daily activities kita. Is it correct? Betul nggak? Yes, absolutely yes. Because I felt it. Saya sendiri merasakan gitu ketika libur, aduh ngapain ya gitu. Padahal seharusnya ya secapek apapun kalau memang kita mau dan bertekad untuk menyelesaikan tulisan itu, insya Allah bisalah 1 hari 2 paragraf gitu. Kita pulang kerja gitu. Kemudian setelah sholat Isya, kita tulis saja 2 paragraf dulu. Apa yang mau kita tulis? Itu siapa Mbak Asma Nadia tuh yang ngomong. Bukan saya. Karena saya kuat dari beliau, ya. Jadi untuk cara supaya kita mengasah pikiran kita, mengasah tulisan kita ya seperti itu. Itu lawan gitu. Tapi terkadang saya juga kalah ya. Saya juga kalah, lelah gitu. Sudah lelah badan maksudnya ya. Oke, ada lagi? Tadi Salman sudah dijawab belum pertanyaan? Kayaknya Salman nanya juga deh. Enggak, Miss.
Jadi mau ini tadi selesai pertanyaan dulu yang pertama. Oh, gitu. Ada lagi pertanyaan nggak? Coba Wati lihat di komen, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan kasih sesuatu maksudnya buat kalian. Nggak ada, Miss. Nggak ada. Udah tadi. Cuma kasih Rai doang. Oke. Boleh ditutup? Oke, silakan Wati tutup dulu. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, Wati dan Eza. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang saya ngambil alih. Salman, saya ambil alih ya, Mas? Baik, Miss. Oke. Guys, saya sudah janji last week. Saya mau praktek gitu loh. Bagaimana sih caranya ketika di kelas, ketika nanti nih Salman di sekolah gitu kan. Siapapun bisa melakukan hal ini. Jadi ini sedikit game saja untuk menguji sejauh mana sih wawasan kita. Sejauh mana pandangan atau secepat apa pikiran kita itu tertuju pada kata tersebut. Oke. Nah, saya contohkan. Contoh. Kalau saya pernah, karena saya pernah ada di posisi ini ketika saya jadi, bukan mahasiswa, ketika saya jadi ikut training, maksudnya ketika saya ikut training, saya tuh diminta tolong dengan kecepatan yang sangat tinggi ketika instruktur saya mengatakan, oke, Yuli, gitu kan. Saya berdiri, ketika itu kan offline, kalau kita kan online, gitu kan. Nah, saya dipilihkan kata tentang sayang, gitu kan. Kemudian dalam pikiran saya itu nggak boleh yang namanya berpikir lama, gitu. Maka saya waktu itu menjawab gini, sayang kalau dibuang. Ketika hati sudah terluka, kan? Nah, itu saat saya diberikan kata tersebut, langsung pikiran saya itu ke situ. Nah, kalian pun harus sama. Ketika saya, oke, Salman, coba uraikan kata sayang. Maka Salman harus dengan cepat menjawab itu. Oke, siap ya? Tapi bukan sayang lagi kata-katanya. Kata-katanya akan saya kasih berbeda-beda, katanya berbeda, tapi kemudian teman-teman di sini harus dengan cepat menjawab dan merangkai kata-kata tersebut. Kata tersebut, enggak kata-kata, ya. Satu kata tersebut. Pakai kata tersebut di dalam kalimat kalian. Oke, siap? Insya Allah, Miss. Siap, insya Allah. Teman-teman gimana? Siap dong. Miss, tadi saya mau nanya, pas pelatihan itu narasumbernya laki-laki atau perempuan, Miss? Laki-laki. Kalau saya sih jawabnya, aku sayang kamu. Janganlah. Aduh, yang ada saya nggak pulang. Kalau Miss Yuli seharusnya gitu. Itu kode tuh, Miss. Aduh iya, yang ada terus saya nggak pulang. Langsung gitu. Kode itu. Oke, sekarang saya akan tunjuk. Saya akan acak, ya. Koko. Langsung. Koko seneng banget. Kok siap kok. Buka mic-nya kok. Unmute. Oke. Hati. Langsung kok. Wah, blank nih. Tuh kan. Saya udah duga nih kayak gini nih. Kan? Pasti nggak bisa cepat gitu. Oke.
Reza. Tadi Koko blank kan? Reza. Hati ya, Miss. Jangan, bukan, beda lagi. Reza Kan. udah mikir hati. Enak aja, beda lagi, beda kata. Oke. Cincin. Apa, Miss? Cincin. 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 Ya, kamu. Reza. Ketika jari manismu kupasang cincin. Asik. Langsung ja. Tarik ja. Apa lagi? Kau mengatakan bahwa kau tidak akan menolakku. It's okay. Oke. Aduh, Reza mah bucin. Tahu aja, Miss Yuli. Iya, bucin. Bang Ilyas. Oke. Hadir. Ya, Bang. Oke, ayo Bang. Siap. Yang cepat. Oke, yang cepat loh Bang. Siap, Miss. Gula. Gula itu Panjang nih, Miss. Gak ada mikirnya panjang. Lihat. apa Mikirnya panjang Bang Ilyas. Pel. Koko juga mikirnya panjang. Pel. Nggak ada. Langsung nyamber. Salman. Mbak, nyamber. Udah Bang Ilyas, Pel. Udah, Pel. Udah, Pel. Lalu saya masih Salman langsung ketawa. Aduh ya Allah. Oke, jadi saya jadi semangat lagi nih. Salman, langsung Man. Kunci. kunci kugunakan untuk membuka rumah yang mana pada saat pulang kerja aku ingin beristirahat dengan tenang di sana. Oh, oke. Jadi seininya kita maksudnya. Jadi itulah cara belajar kita tuh seperti itu ya. Biar cepat ketika ada sesuatu kata yang terlintas, kita bisa langsung menulis gitu ya. Oke. Siapa ya? Siapa lagi nih? Fitri. Mana Fit? Fitri mana? Fit. Hadir. Oke. Oke, Fitri. Coba Fitri. Dompet, Fit. Yang gampang, Miss. Hah? Dompet. Apa, Miss? Nyopet? Dompet. Dompet. Oh, dompet. Oke. Pada saat gue ingin jajan, aku ngambil duit di dalam dompet. Ya Allah, kata-katanya, Fit. Subhanallah. Sirai, siap. Ya, Miss. Matamu. Matamu indah bagaikan purnama. Aku senang melihat wajahmu. Dah. Udah lanjut. Sirai langsung berhenti. Oke. Aduh. Siapa lagi nih? Ayo. Mas Ada Muiz. Ya, Muiz. Mas Muiz nih. Kayaknya dia siap banget nih. Ya kan? Siap banget nih. Coba jilbab. Jilbab putih. Nyanyi. Subhanallah. Kedamaian. Bener Ya, kan saya salah? Yang lain jangan nyanyi qasidah apa sih? Ntar yang ada perdamaian. Aduh, parah nih. Oke, udah itu aja jilbab putih. Ada Miss, udah cukup. Oh, udah cukup. Oke, Siska. Siska, Allah. Oke. Siska. Pertamina nih. Bukan Pertamina, Siska udah keluar dari Pertamina, jangan. Ya, Miss. Siska. Malam, Sis. Malam.
Suasana yang begitu sunyi. Tapi malam tanpamu aku sepi. Jujur Aduh, banget. jujur kayaknya nih. Kayaknya sih Ini Siska setiap bagian. jujurnya minta ampun ya nih. Aduh. Nida, siap Nida. Iya, Miss. Oke, doa. Doaku panjatkan setiap malam untukmu. Udah. Aduh, singkat padat banget. Singkat padat banget. Monik. Roda. Kehidupan akan selalu berputar. Terus? Terus? Maka jangan seenak apa ya bahasanya? Semena-mena gitu lah, Miss. Oke. Oh gitu. Kayaknya ada yang belum nih. Nisa belum ya? Nisa belum ya? Ayu belum? Oke. Adi juga belum. Adi, mana Adi? Adi. Belum aktif, Miss, audionya. Jadi nyampe teriak-teriak juga nggak bakal kedengeran. Oke, yang belum Ayu, Akbar. Bar. Akbar, kamu aktif nggak, Bar? Aktif, Miss. Oke, coba Bar, pintu Bar. Pintu. Pintu hatiku untukmu gitu aja udah. Aduh, Siska. Udah, nggak usah, Bar, nggak usah. Ganti lagi. Ganti Betul lagi. banget, Miss. Ganti. Apa ya? Kopi Langit. gitu, Miss. Jangan, langit. Coba, langit. Caranya suruh nyalain. Langit gimana, Bar? Langit. Coba, yang ada di pikiran kamu langsung. Bisa jadi orang yang selama ini melangitkan namamu adalah orang yang selama ini kamu acuhkan. Akbar. Bisa dikuat nih kayaknya. Wow. Kayaknya tadi ada yang gitu ya. Baru Nisa ya. Langsung seneng dia. Gitu. Nisa belum ya? Perempuan kelepek-kelepek bisa. Iya, sama Akbar pinter banget kata-katanya. Ketahuan kan? Kata buaya kami. Mana yang pintar mengolah kata, mana yang mikir, mana yang mau apa namanya? Mau yang singkat kayak Mas Mois kan gitu. Jilbab putih gitu kan. Nah, orang saya pakai jilbab hitam kalau jilbab putih. Baru Nisa. Iya, Miss. Biru. Coba ketika saya katakan biru, apa yang ada dalam pikiran kamu? Langit begitu cerah dan berwarna biru. Aduh, itu simpel banget ya. Oke, Ayu belum kan Yu? Ayu di-unmute dulu, Neng. Di-unmute dulu ya. Oke, saya lonceng. Ayo, lonceng. Lonceng hatiku berbunyi ketika kamu mengetuk itu. Aduh. Ampun deh. Ini kenapa jadi pada lebay semua sih? Aduh, ampun. Kok kayaknya nggak lebay nih. Aduh, ya Allah. Reza udah belum sih, Zah? Kamu udah belum, Zah? Udah, Miss, tadi cincin. Oh, udah, iya. Wati ya? Wati lagi itu ya? Wati, mau ini nggak? Atau mau fokus ke baby? Mau ikutan nggak? Boleh, Miss. Mau ikutan? Oke. Center, Wat. Apa, Wat? Center. Wati mikir.
Kok Pas Wati susah banget nih. Habis waktunya. Udah Wati habis waktunya. Susah sensor, Miss. Wati habis waktunya udah. Wati, center kugunakan untuk mencari anakku di. Aduh, dikira anaknya di kolong kali. Belum bisa ngerondang. Oke, sudah. Jadi nanti itu bisa dipakai untuk games ya. Nanti Salman tuh bisa tuh pakai buat anak-anak gitu ya untuk building apa ya namanya ya. Building self efficacy gitu loh. Maksudnya building apa sih kepercayaan diri, kemudian building how to create the word automatically in our head ya. Jadi langsung otomatis di kepala kita ketika ada sesuatu yang terlewat di mata kita, itu kita tuh inginnya tuh menulis. Nah, itu cara merangsangnya seperti itu. Ya. Jadi sesuatu apapun biasanya kalau penulis semut saja lewat itu dia tulis. Coba deh lihat pengarang-pengarang lagu itu, apapun yang dia rasakan, dia jadikan sebuah lagu. Nah, sama halnya dengan penulis. Ya, mudah-mudahan nanti kita diberikan kesempatan untuk bisa menulis karya-karya kita. Ya, silahkan Wati memberikan karya kepada mungkin walaupun tidak dipublish, tapi bisa dibaca oleh anak cucu kita nanti. Oke. Wati suaminya penulis, Miss. Kenapa suaminya? Wati suaminya penulis. Aku kan udah diem-diem tahu. Penulis. Nah, Wati kan penulis suaminya. Jadi Wati juga harus bukan berarti sudahlah suamiku kan penulis, bukan berarti kita juga kita harus diam. Kita harus belajar justru. Ya enggak, Wat? Belajar caranya menulis, belajar caranya menguraikan kata-kata yang betul secara retorika, nah gitu. Tapi kalau akademisi memang harus pakai retorika ya. Kalau akademisi ya, kalau kita mau nulis gitu. Contoh Salman mau menulis tentang karakter building peserta didik gitu. Nah, itu harus ada retorikanya, harus ada based on the data. Ya, based on the data, kemudian dari Renaissance kah gitu, ternyata Renaissance tahun sekian, tahun 1900 sekian, kemudian ternyata terbukti sekarang itu karakter building murid itu akan berubah secara berevolusi gitu loh. Yang tadinya dulu kita didikte oleh orang tua, sekarang tidak bisa dengan cara-cara pendiktean, ya seperti itu. Silahkan kalau memang bisa kita latih, kenapa tidak? Oke teman-teman, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan saya akan tunggu karya-karya kalian nanti, ya. Oke, kita tutup mungkin acara ini. Tutup sama Salman atau ya? Oke, baik Miss. Ditutup Miss. Ya, siap. Salman yang tutup. Baik, alhamdulillah teman-teman semua. Tadi kita sudah mempelajari terkait public speaking, kemudian juga jenis-jenisnya sudah disampaikan oleh kedua pemakalah. Kemudian tadi juga sudah dilengkapi oleh Miss Yuli Marlina, sekaligus dikombinasikan dengan game, yang mana bisa kita gunakan nanti ketika kita melakukan kegiatan di dalam kelas dan sejenisnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi speaker yang handal, yang profesional. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih perhatiannya semua. Makasih Miss Yuli, makasih teman-teman. Semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss.